Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad. Perkenalkan, saya Indriana Triherawati dari Program Studi Manajemen Pendidikan 2020B Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perubahan IKIP menjadi universitas berdasarkan buku dengan judul Meluruskan Arah Pendidikan karya Profesor Hafidz Abbas. Selamat menyaksikan. Akhir tahun 90-an merupakan sebuah momentum penting bagi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP di Indonesia. IKIP sendiri merupakan perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik, khususnya dalam disiplin ilmu pendidikan. Pada masa itu, ada 11 IKIP yang berubah statusnya menjadi universitas. Sebagian besar fakultas dan jurusan di IKIP mencetak mahasiswanya untuk menjadi guru atau tenaga kependidikan lainnya. Perubahan IKIP menjadi universitas ini melahirkan pro dan kontra dari para pemerhati pendidikan. Yang setuju dengan konversi ini berasumsi bahwa dengan perubahan status ini akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan guru dan akan membuka peluang bagi ex-IKIP untuk berkompetisi dengan universitas-universitas lain. Dengan adanya perubahan status dari IKIP menjadi universitas, universitas mantan IKIP memperoleh kewenangan tambahan untuk membuka program-program studi non-kependidikan yang mengacu kepada pengembangan ilmu murni. Kewenangan tambahan inilah yang menjadi salah satu kekhawatiran dari beberapa praktisi pendidikan di Indonesia. Kekhawatiran akan dampak perubahan status ini cukup bervariasi. Yang dikhawatirkan misalnya adalah akan adanya ketidakjelasan mengenai identitas profesional dari para dosen pendidik calon guru. Karena dengan adanya perubahan status ini, para dosen diarahkan untuk melanjutkan pendidikannya pada bidang non-kependidikan. Hal ini tentu akan berdampak terhadap identitas mereka sebagai dosen profesional. Menurut Profesor Hafidz Abbas dalam bukunya yang berjudul Meluruskan Arah Pendidikan, beliau menuliskan ada 3 alasan yang mendasari mengapa IKIP perlu dirubah ke sistem universitas. Pertama, secara keilmuan, IKIP saat itu dinilai terisolasi dari perkembangan keilmuan. Rendahnya mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sering dipandang bertalian erat dengan rendahnya mutu kemampuan guru yang dihasilkan oleh IKIP. Alasan yang kedua yaitu IKIP sering disorot sebagai lembaga pendidikan tinggi yang terisolasi dari alumninya. Ketika mahasiswa IKIP sudah diwisuda, mereka sudah terlepas dari alma maternya. Hubungan antara alumni dan alma mater sudah terputus sama sekali. Jika lulusan IKIP suatu saat harus meningkatkan kemampuan profesionalnya di bidang keguruan atau bidang studi, mereka harus ke Balai Penataran Guru atau Pusdiklat, yang mana keduanya tidak mempunyai kaitan fungsional dan struktural dengan IKIP. Ketiga, IKIP dilihat sebagai lembaga pendidikan tinggi yang terisolasi dari kepentingan pembangunan pendidikan secara makro. Setelah perubahan IKIP menjadi universitas, program-program studi yang ditawarkan Universitas ex-IKIP mengalami perubahan. Universitas ex-IKIP memperoleh perluasan mandat untuk juga membuka dan mengelola program-program non-kependidikan. Hal ini tentu berdampak terhadap kajian-kajian keilmuan, penelitian dan praktek-praktek terkait pengajaran, pendidikan, dan pendidikan keguruan. Sesungguhnya, berubahnya IKIP menjadi universitas dapat kita maknai sebagai pengembangan keilmuan di bidang pengajaran, pendidikan, dan pendidikan keguruan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.